Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib dilahirkan di Mekah sekitar tahun 568 Masehi. Merujuk dari tahun dilahirkan ini, usia Hamzah diperkirakan lebih tua 2 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Dia adalah anak dari Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, dan adik berbeda ibu dari Abdullah, ayah Rasulullah SAW. Artinya, Hamzah dan Abdullah, ayah Rasulullah, adalah adik kakak dengan satu ayah tetapi berbeda ibu. Meski begitu, ternyata hubungan antara Hamzah dan Rasulullah juga terhubung dari pihak ibu. Pasalnya, Halah binti Wuhaib, ibu Hamzah, adalah saudara sepupu Siti Aminah, ibunda Rasulullah SAW. Dengan begitu, Nabi Muhammad SAW dengan Hamzah memiliki hubungan yang begitu dekat sejak kecil. Terlebih, beliau berdua juga terhitung sebagai saudara sepersusuan. Oleh sebab itu, Hamzah memiliki rasa sayang dan hormat yang begitu tinggi kepada Rasulullah, bahkan sebelum memeluk Islam. Walau memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Rasulullah, dalam kisah Nabi Muhammad, dalam proses dan upaya menyebarkan ajaran agama Islam, Hamzah belum memeluk Islam. Meski demikian, hal itu sama sekali tidak mengurangi rasa hormat serta sayang yang dimiliki terhadap Rasulullah, dan bahkan akan marah jika mendapati seseorang yang menjelekkan hingga menyakiti Nabi Muhammad SAW. Apalagi Hamzah adalah seorang pemuda yang dikenal begitu jenius dan lihai memainkan panah sehingga disegani banyak orang. Diriwayatkan bahwasanya asal mula Hamzah memutuskan untuk memeluk agama Islam adalah karena kejadian kaum musyrikin yang melemparkan kotoran unta kepada Rasulullah SAW. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Hamzah masuk Islam karena tidak terima Nabi diserang oleh Abu Jahal. Dikisahkan bahwasanya seorang budak wanita melihat Abu Jahal yang bertemu dengan Rasulullah SAW di Bukit Safa. Di sana dia menyakiti dan memaki-maki Nabi Muhammad SAW yang tidak membalas sepatah kata pun oleh beliau. Hal ini pun diceritakan oleh budak tadi kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Mendapati cerita itu, sebagai seorang pemuda Quraisy dengan harga diri tinggi dan kepribadian tegas, Hamzah merasa tidak terima. Dia pun menghampiri Abu Jahal dan membawa busur panah. Abu Jahal yang saat itu sedang duduk-duduk di antara kaumnya berdiri untuk menyambut Hamzah. Namun, pemuda itu mengangkat busur panah kemudian memukulkannya kepada Abu Jahal hingga terluka. Kemudian Hamzah berkata, "Apakah kau menghina Muhammad?" Dia melanjutkan, "Ketahuilah, sekarang aku telah mengikuti ajarannya. Jika kamu berani, silakan saja balas perlakuanku ini." Dan dari situlah Hamzah mulai memeluk agama Islam. Hamzah sempat dilanda keraguan, karena memang awalnya kalimat itu keluar secara spontanitas atas harga diri dan keluarganya yang tidak ingin disakiti. Hingga kemudian dia hanya meminta petunjuk pada Allah dan Maha Suci Allah yang kemudian meneguhkan hatinya. Hamzah pun menceritakan hal ini pada Rasulullah SAW dan beliau turut bersukacita atas masuknya Hamzah ke agama Islam. Tidak lupa Nabi Muhammad SAW juga mendoakan agar pamannya tersebut diberikan keteguhan hati yang kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui hal itu, kaum Quraisy bertambah khawatir dan gelisah karena dengan masuknya Hamzah ke agama Islam membuat kemungkinan pengikut Nabi menjadi lebih banyak juga. Setelah Hamzah bin Abdul Muthalib memeluk Islam, Abu Jahal berpikir bahwa perang antara kaum Muslim dan kaum Quraisy sudah tidak dapat dielakkan lagi. Karena itu, dia mulai kesana kemari menghasut serta memprovokasi kaum Quraisy untuk menyakiti pada Rasul dan pengikutnya. Hal ini tidak dapat dihindari lagi. Rasulullah dan pengikutnya mendapat tindak kekerasan lebih banyak. Tetapi di samping itu, keislaman Hamzah secara tidak langsung juga menjadi perisai serta benteng pelindung untuk kaum muslimin. Lebih dari itu, karena Hamzah yang begitu tegas, cerdas, dan berwibawa, dia banyak disegani dan memiliki daya tarik tersendiri. Sebab hal ini banyaklah kabilah-kabilah Arab yang kemudian tertarik untuk mengetahui agama Islam lebih dalam. Selain itu, ketangkasan Hamzah membuatnya menjadi salah satu orang yang dipercaya untuk mendampingi Rasulullah dalam setiap peperangan. Hamzah bin Abdul Muthalib serta Ali bin Abu Thalib sebagai pemimpin pasukan kaum muslimin pertama yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW. Karena keberanian yang luar biasa
yang ditunjukkan dan dikerahkannya, umat muslim mendapat kemenangan di dalam perang Badar. Terdapat banyak korban yang jatuh dari pihak kaum Quraisy pada perang Badar. Sebab itulah mereka merasa harus membalas kekalahan yang telah terjadi dengan menghimpun kekuatan dan mempersiapkan diri untuk perangan selanjutnya. Setelah perang Badar, Hamzah turut terlibat lagi dalam perang lanjutan antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy, yaitu perang Uhud. Dalam perang ini, kaum Quraisy yang bertekad membalas dendam menjadikan Rasulullah dan Hamzah bin Abdul Muthalib sebagai sasaran utama. Pada pertempuran ini, kaum Quraisy membawa hingga total lebih dari 3.000 pasukan. Adapun pasukan ini meliputi 700 unta, 200 kavaleri serta pemanah dan infanteri. Sementara pasukan muslimin total berjumlah 1.000 orang, gabungan dari kaum muslimin di Madinah. Pasukan muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW bertemu dengan pasukan lawan di dekat Jabal Uhud. Selama peperangan, beberapa pasukan muslim yang dengan dipimpin oleh Hamzah berada di tengah dan menyerang musuh ke arah kanan dan kiri. Saat kemenangan dirasa sudah dekat, Rasulullah memerintahkan agar para pasukan pemanah tetap di atas bukit Uhud untuk berjaga, tetapi mereka tidak mentaatinya dan turun untuk mengambil harta rampasan perang, dan inilah yang menjadi sebuah titik balik. Kaum Quraisy pun menyadari pertahanan yang longgar ini dan segera menyerang balik dengan menduduki bukit dan melancarkan serangan dari atas bukit. Setelah itu, Hamzah akhirnya syahid dalam perang Uhud akibat tombak yang dilayangkan oleh seorang budak bernama Wahsy. Kisah dari perjalanan hidup Hamzah mulai dari lahir hingga wafatnya banyak dikenang oleh kaum muslimin, apalagi kisah syahidnya dalam medan pertempuran perang Uhud. Terdapat kisah mendalam di balik wafatnya beliau yang kemudian menjadi salah satu kisah legenda.